Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Bro, nomor satu bro. Iya. Kualitasnya dulu. Nggak bisa. Kok pas lebaran terus dengar-dengar katanya ada isu kalau animasi Jumbo ini sempat diklaim sama pihak Malaysia. Kayaknya nih tetangga tahu banget ya sama yang bagus-bagus. Aduh, Sama tetangganya dulu. Lu lihat animasi kayak apa? Lu lihat pemerintahnya sesupport apa sama animasi mereka? Harus nonton film Malaysia ini. Wadidaw, udah gak sabar banget aku. Oke geng, let's go kita nonton. Well, I thinking about you, and I think I have to listen because. Oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya. Amin. Nah, baru-baru ini Sari ada lihat lah ya di TikTok itu berseliweran ya FYP saya itu mengenai salah satu animasi Indonesia ini yang katanya itu di sana itu tengah viral, boom, ramai yang menontonnya, dan bahkan katanya akan mengalahkan animasi-animasi di luar lainnya seperti animasi Malaysia yang kita sudah tahu ya, sudah lama juga terkenal kan, bukan hanya di pasaran di Malaysia saja, di Indonesia, bahkan di beberapa negara yang lainnya ya. Nah, bahkan juga dikatakan akan mengalahkan kartun-kartun ataupun movie Disney ya. Wow, kita ini ya kan baru saja mulai, ini baru saja keluar, wow, sudah dicakapkan akan mengalahkan negara lain. Tak sekalian kalian cakap akan mengetar-ngetirkan negara lain gitu ya. Memang saya lihat juga makin kesini perkembangannya semakin bagus ya, tapi ya di sisi lain walaupun kita sudah mau naik, masih mau mulai, itu jangan sesekali kita menyombong, tinggikan hati kita kepada negara-negara lain karena kita baru saja animasi ini yang paling boom kan, dan bahkan katanya nomor 1 di Asia Tenggara ya. Gitu katanya paling ramai penontonnya. Lah, bagusnya kalian tempatkan kan, kami negara besar, negara paling ramai penduduknya. Itulah disebabkan kenapa yang ramai menontonnya ya teman-teman. Ini sangat sudah wow, macam dialah nomor 1 gitu ya. Oke teman-teman, bahkan saya lihat itu ya banyak kreator juga yang membandingkan dengan animasi Malaysia yang sudah lebih dulu itu lebih bagus, berkualitas ya, dan juga sama movie-movie perfilmannya sekaligus. Teman-teman, langsung saja kita dengarkan pendapat mereka, nanti kita akan bahas dan kalian boleh dengarkan, boleh kalian berikan tanggapan komentarnya juga. Oke, langsung saja. Cium. Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Tolol banget lo, beneran deh. Nggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Iya. Ayolah, masa logika kayak begini lu masih nggak nangkep? Iya kan jumlah rakyat kita lebih banyak. Ayolah, oke, film terlarisnya Malaysia apa? Mungkin sekarang Blood Brothers katanya ya, yang lagi bagus banget dipuja-puja. Iya. Lu banding sama KKN kita. Nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Iya. Kualitasnya dulu. Nggak bisa lalu cuman gara-gara jumlah penonton kayak orang, makanya itu orang Indonesia tuh nggak, logikanya nggak nyampe cuman gara-gara kita Indonesia. Ya memang populasi kita, justru itu adalah sebuah hal yang membuat kita harusnya lebih berpikir kritis lagi. Harusnya kita bisa lebih marah lagi. Harusnya kita bisa lebih emosi lagi. Harusnya kita lebih mikir lagi. Loh, penduduk kita sebegini banyak. Tapi kenapa Malaysia udah kayak begitu, kita baru begini? Kenapa kita baru Jumbo 1? Mereka bikin Mekamato, mereka bikin Upin Ipin, mereka bikin Dongeng Kancil, mereka bikin Bobo. Gila loh. Kayak Iya. What the hell man? Kayak lu malah kalau misal mikir Malaysia nggak dapet, lu mikir dulu gitu, kenapa kita baru di sini tahap ini? Itu yang bikin gue emosi. Maksudnya kenapa sih orang-orang tuh
Iya lagi support. Gue beli tiket Jumbo 2 kali. Emang lu beli? Gue tanya lu. Aku nonton 2 kali loh. 2 kali ya Jumbo ya. Aku nonton 2 kali. Oke teman-teman, sabar dulu, mungkin ada juga yang salah paham dengan apa yang dikatakan dia ini tadi ya. Dia sangat macam marah juga, disebabkan ramai juga penonton-penonton, ramai juga orang-orang Indonesia yang macam membanggakan diri, sombong, sampai dibilangkan Malaysia akan klaim Jumbo ini. Aduh kan. Ini tadi dia katakan kan, ini pun orang-orang Indonesia yang mengatakan itu, wah kita Indonesia, kita nomor 1 di Asia Tenggara, paling ramai yang menonton ya. Ini kembali lagi ya. Nah disinilah kalian tempatkan seharusnya ya. Kalian katakan, wah kami negara besar, negara paling ramai penduduk. Nah disinilah saatnya tempatkan ya ramainya penduduk itu. Nah mestilah ya Indonesia paling ramai yang menonton, disebabkan ya paling ramai yang orang-orangnya di sini, begitu ya. Sombong kita ini ya, nanti kalau jatuh menangis kan. Buktinya abang ini juga salah satu orang Indonesia yang sangat kritis dan pandai ya, pemikirannya itu jauh ke depan. Tadi dia bahas, seharusnya kalian marah. Orang Indonesia kita banyak seperti ini boleh dikalahkan oleh Malaysia yang lebih dulu banyak movie-movie ataupun kartun-kartun, film mereka itu yang luar biasa. Dia di sini cakapkan kualitasnya ya. Malaysia itu bukan hanya satu ya, tadi itu Ejen Ali, Sang Kancil, Boboiboy ya, Upin Ipin, dan masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Nah itu bukan hanya dipasarkan di negara sendiri, bahkan kalau Jumbo itu setahu saya masih dipasarkan di Indonesia saja kan. Ke Malaysia ini saya belum tengok lagi, bahkan keluar negara lainnya pun mesti belum lagi kan. Nah itulah kan, kalian tadi dikatakannya juga Blood Bladder. Nah, ini sekarang lagi ada movie Blood Bladders. Sari belum tonton juga ya. Tak ada waktu teman-teman ya, jaga anak ya. Biasalah ya. Oke, tapi Sari lihat lah ya, banyak juga yang review yang bagus. Nantilah ya, tunggu kita tonton dekat Netflix saja. Indonesia pun ada juga yang menontonnya ternyata. Katanya mereka bandingkan film Indonesia yang terlaris. Contohnya apa tadi itu ya? KKN. Nah dengan ini itu memang jauh lebih ramai lah kan, movie Indonesia yang lebih ramai yang menonton. Tapi tadi dikatakan ya, bukan saya yang katakan ya, mereka sendiri yang review, orang Indonesia sendiri yang mengatakan, katanya kualitasnya jauh lebih bagus yang movie Malaysia ini, Blood Brothers gitu ya. Oke teman-teman, kita tonton dulu ya beberapa video yang saya katakan itu mereka menyombong, bahkan ada yang mengatakan Malaysia mau klaim katanya. Aduh mak. Oke, kita tonton langsung saja. Bioskop pas lebaran, terus dengar-dengar katanya ada isu kalau animasi Jumbo ini sempat diklaim sama pihak Malaysia. Kayaknya nih tetangga tahu banget ya sama yang bagus-bagus. Aduh. Malaysia ada Ejen Ali ya, ada Upin Ipin, ada masih banyak. Dulu kita berada di level 1, sekarang kita naik ke level 2. Tapi yang jadi masalah, animasi luar negeri itu di level 10. Gitu, ibaratnya gitu lah. Jadi kesimpulannya, perjalanan kita masih sangat-sangat jauh untuk bisa bersaing di pasar global. Jangankan kita compare sama Cina, sama Jepang, nggak usah sama mereka, sama tetangganya dulu. Lu lihat animasi kayak apa? Lu lihat pemerintahnya sesupport apa sama animasi mereka. Sedangkan kita, film terlaris pada masa Indonesia, KKN di Desa Penari. Itulah alasan kenapa lu wajib nonton film Jumbo. Bukan masalah film ini tuh bagus banget, Disney, Pixar, apa itu lewat sama Jumbo. Kita fair-fairan aja ya. Film animasi Jumbo ini masih punya segudang masalah, masih punya banyak sekali kelemahan, dan make sense gitu, make sense banget kalau misalnya memang masih banyak kelemahan, karena memang ini
pertama kalinya kita bisa bikin film animasi yang selevel ini. Jadi kalau misalkan Anda tahu pemerintah kita kayak Barbie, bikin iklan pakai AI, alih-alih pakai SDM negara sendiri yang begitu melimpah tapi kagak pernah mau dipakai karena duitnya dipakai buat itu. Ya siapa lagi yang bisa support industri perfilman kita? Ya masyarakatnya. Nah gitu ya, berarti tadi itu poinnya tadi dikatakannya memang di negara kita itu ya memang ini adalah nomor satunya ya. Tapi untuk bersaing di pasaran global itu kita itu masih baru saja di peringkat sudah masih tertinggal jauh ya, daripada orang sudah di atas kita masih di bawah untuk di pasaran global ya. Tadi dikatakannya kalau pemerintah ataupun kalau kerajaan Malaysia itu sangat support ya apa yang dibuatkan animasi-animasi yang dibuat daripada rakyatnya ya, anak-anak mudanya yang berprestasi. Sedangkan kalau di negara kita itu mau disupport pun harus ada iklan dan sebagainya ya. Oke. Nah, masih banyak juga pelajaran-pelajaran ya, masih banyak PR lagi yang harus kita kerjakan untuk menarik pasaran global lagi ya. Jangan kita sampai berpuas hati langsung dengan ini saja ya, masih ada pelajaran-pelajaran lagi untuk kedepannya untuk menjadi animasi yang lebih baik lagi untuk menarik pasaran internasional. Begitu teman-teman. Oke, dan janganlah sampai katakan negara orang kita ini baru saja mulai ya, walau sudah sombongnya ke langit ya. Inilah selalu Sari katakan ya, banyak hal seperti itu ya. Kita ini orang lain sudah di depan sana, kita baru mulai sudah kau ini ya. Aneh. Oke, lanjut lagi ya. Oke, nah kita beralih ini tadi katanya film Malaysia ya dengan kualitas yang sangat bagus. Ini Big Brothers. Oke, kita tonton dulu bagaimana review orang-orang terhadap movie ini. Oke, so jom. Aku harus nonton film Malaysia ini. Ya, halo geng, aku tuh tanpa sengaja tadi malam ngeliat suggestion dari YouTube. Itu tuh film Malaysia, yaitu titlenya itu adalah Blood Brothers Naga Besar. Dan aku tonton tadi malam, dan pas aku ngeliat filmnya itu, wadidaw, itu tuh bagus banget. Dan itu nge-impress aku, first impression aku ngeliat, wah gila Malaysia bisa ya bikin film action kayak gini. Dan hari ini aku mau nonton filmnya. Ya udah kita langsung nonton aja ya. Oke. Geng, aku sekarang udah di area bioskop, yaitu di GSC, tempat nonton bioskop di Malaysia. Dan aku udah beli tiketnya secara online karena memang aku gak suka beli tiket secara offline di tokonya. Jadi ya aku langsung beli di website GSC-nya. Wadidaw, udah gak sabar banget aku. Oke geng, let's go, kita nonton di Hall 7. Wah, oke kita nonton. Oke geng, kita nonton geng. Wadidaw, ready deh. Gila. Aku impress banget sama film Malaysia, dan aku gak nyangka banget Malaysia bisa bikin film action sebagus ini. Dan aku rasa film ini cocok banget dan layak banget ditonton buat kalian semua yang suka action, karena menurut aku ini bener-bener fresh banget dari Malaysia. Dan wah, dari awal menit sampai akhir menit 2 jam aku nonton, itu tuh bener bagus banget filmnya. Jadi aku rekomendasikan buat kalian nonton. Dan aku harap juga film ini gak cuma besar di Malaysia, tetapi juga bisa ditonton di Hollywood. Dan buat kalian juga kalau bisa nonton kalau dia ya nyampe di Indonesia, wajib banget. Ini bagus banget dan ini bener-bener kayak wow, aku impress banget. Actionnya bagus, terus aktornya juga bagus mainnya. Terus gila sih, ini kalian harus nonton Blood Brothers. Pokoknya harus nonton. Pokoknya cocok banget kalian tonton. Wow, just wow. It's not very often I get blown away by a local film, but Blood Brothers is a massive exception to that rule. Blood Brothers Baranaga is truly a standout in Malaysian cinema, delivering a gripping narrative of loyalty and betrayal within an elite security organization. Directed by Shafiq Yusof and Abhilash Chandra, the film follows a close-knit group of men whose bonds are tested when treachery infiltrates their ranks.
Combining intense action sequences with a surprising amount of emotional depth, Yusuf and Chandra have created something that could stand toe-to-toe with some Hollywood productions. With Nicholas Chin's spectacular work as cinematographer, as well as Defenders delivering some spectacular fight sequences, this is truly a film that needs to be seen to be believed. The ensemble cast led by Shafiq Kyle and Shahnaz Ahmad delivers stellar performances that lean towards internal struggles and depth rather than going for a more stereotypical melodrama that we usually get in these sorts of things. When you combine that with an equally complex story, it's an experience unlike most local productions. It takes its time, it leaves no stone unturned, and makes sure that you are hooked for its entire 2-hour runtime. This feels like a film that exudes the same aura as Infernal Affairs and Heat. I'm still blown away that this is something that came from our shores. So if you haven't already, please believe the reviews, believe the word of mouth, believe the amount of money they are raking in, because Blood Brothers deserves all of it. This makes me proud of our industry and gives me hope that we might finally be going in the right direction. Baru seminggu filem Blood Brothers ditayangkan, diorang ni dah dapat kutipan sebanyak 29.9 juta. Dah masuk top 10 guys. Okey, persoalannya, adakah filem Blood Brothers boleh jadi filem paling laku terjual dekat Malaysia? Sama-samalah kita sembang. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten movie review boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So setakat ini, inilah dia ranking 10 filem paling laris terjual dekat Malaysia. Filem tempatan lah. Sebab kalau campur yang antarabangsa adalah Avengers, Spider-Man semua tu kan. So kalau korang tengok dekat sini, walaupun baru seminggu Blood Brothers dah berjaya masuk top 10. Kutipan hampir 30 juta. So memang tak pelik lah kalau dia ni boleh masuk top 5 tak lama lagi. Okay? Kita tengok dekat sini, filem yang paling laku, paling laris, filem Mak Kilau. Aku pun rasa macam, kenapalah Mak Kilau ni boleh ada 89 juta Sebab personally, bagi aku bukanlah filem terbaik, bukanlah filem yang teruk, tapi bukan juga filem yang terbaik. Kemudian, kita ada filem Sheriff Narco Integrity. Okey, yang ini daripada Syafiq Yusof. Senang cerita, keluarga Yusof, adik-beradik tu memang dia dah tapau dah. Okey. Silap-silap nanti Blood Brothers masuk top 5. So ke-5 filem top 5 Malaysia ditapau oleh Syamsul Yusof dan juga Syafiq Yusof. Okey, persoalannya, adakah Blood Brothers boleh mengambil tahta Mak Kilau? Bagi aku agak susah. Sebab apa? Dia ada problem yang sama dengan Sheriff, yang mana filem ini, filem dia 16 tahun ke atas. Budak-budak tak boleh tengok. Berbanding dengan Mak Kilau, budak-budak boleh tengok. Sebab itulah ada cikgu-cikgu bawa budak-budak tengok Mak Kilau. Okay, so aku rasa mungkin Blood Brothers akan masuk top 3. Korang rasa macam mana? Komen pendapat korang dekat bawah. So kepada sesiapa yang belum lagi tengok filem Blood Brothers, pergilah support filem tempatan kita. Bagi aku filem ni memang antara filem terbaik daripada Syafiq Yusof. Okay, dia dah banyak hasilkan filem-filem yang hebat, dan bagi aku Blood Brothers maybe his best masterpiece alongside with Sheriff. Dan dari segi filem aksi dekat Malaysia, dia punya cinematic sequence, actions tu memang betul-betul puas hati, memang betul-betul layan tengok. Ada yang tengok sampai 2-3 kali tau, nak tengok filem aksi ni dia punya meletup macam mana. Okay, so korang yang belum tengok lagi filem Blood Brothers boleh tengok. Dan macam biasa, yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Aku baru lepas tengok Blood Brothers tu, aku boleh kata ini adalah antara cerita yang paling power Malaysia guna buat. Bapak gempak gila pun tak gila macam ni. Cerita tu ada unsur komedi, ada unsur drama, ada unsur cinta, ada unsur action, plot twist pun banyak. Aku rasa dalam otak aku memang suka tengok movie. Dalam otak aku ada beberapa cerita je yang betul-betul buat aku impress untuk cerita Malaysia ni. Salah satu aku memang kena bagi kredit juga, Puteri Gunung Ledang. Power gempak gila. KL Gangster, nonton Police Evo, Blood Brothers, apa ni, siapa lagi satu yang Adi Putra berlakon tu Darling? Mak Kilau. Uish, itu memang power lah. Terus terang aku cakap, Datuk Syamsul Yusof ni dia dah melahirkan 2 anak yang sangat-sangat hebat dalam industri fileman ni. Aku tak pasti layak aku betul-betul, tapi terus terang aku cakap
cerita Blood Brothers ni gempak gila. Aku tengok macam ni. Penasaran ya. Camera angle dia power, music dia power, attire dia power, script dia power, action dia power, plot twist dia power, jalan cerita dia power. Memang semua gempak ah. Aku terus terang aku cakap, aku boleh tengok 10 kali juga aku rasa. Sebab memang gempak gila. Wife aku yang tak suka tengok cerita action pun dia macam ni juga. Macam tu je kerja je. Korang memang serius kena tengok. Aku tahu je dia buat awal, aku terus book. Sehari awal 7 hari bulan aku dah book dah untuk 8 hari bulan ni. So korang kena tengok juga. Itu nasihat untuk aku, korang kena pergi tengok. Satu lagi lepas tu aku nak cakap, Shana Ahmad berlakon bapak gempak, Syafiq Khan berlakon pun bapak gempak, Syukri Haya pun berlakon bapak gempak. Pelakon-pelakon lain semua, aku rasa dia betul-betul dia meletakkan karakter tu, position karakter tu di dalam posisi dan karakter yang betul. Tak rasa macam awkward, tak rasa macam tak sesuai. Aku rasa memang power lah. Even Syukri Yahya pun dia, aku tak boleh nak cerita lebih. Korang kena tengok lah Syukri Yahya. Aku paling impress sebenarnya dengan Syukri Yahya, dengan fighting skill Syafiq Khan gempak gila. Lepas tu dengan yang Indian Jambang tu pun gempak gila. Yang satu lagi of course lah dengan Shahnaz. Oi, gila. Kau tengok tu lah. Oke teman-teman, wow, teringin ya. Wow, kalau dekat Pawagam itu ya, apalagi kalau kita ambil yang IMAX ya. Wow, macam real punya ya. Tapi sayangkan ya, teringin juga nonton nanti lah ya, ada kesempatan ya. Disebabkan saya susah sangat keluar ya. Ada anak tak boleh dilepas ya. Apalagi kalau dibawa kan mesti dia tak boleh masuk kan. Ini 16 tahun ke atas kan. Tak apalah, kalian support lah teman-teman. Kalian tonton dulu. Nanti Sari lihat ada, tunggu dulu dekat Netflix baru saya nonton ya. Gitu ya. Tadi itu ada juga orang Indonesia yang sudah review salah satu di antaranya. Tapi kalau untuk saya movie Malaysia itu yang paling saya suka ya. Kalau dulu lah ya waktu single-single itu nonton itu, saya suka yang horornya di Malaysia ini. Wah, kalau horornya di Malaysia ini ya, orangnya itu ya macam betul-betul ya. Aduh, macam mana saya katakan ya. Tapi saya suka lah kalau movie Malaysia, saya lebih suka yang horornya. Nah gitu ya. Sebenarnya Malaysia ini banyak juga tadi yang menonton kan. Tapi ya kita tahulah ya kan, orang Malaysia yang di Malaysia ini pun taklah seramai yang di Indonesia sampai ratusan juta. Ini pun sudah sangat lumayan kan. Satu minggu mendapat tontonan 29 juta penonton. Wow, sungguh hebat ya. Guys, betul ke Indonesia dah keluarkan satu animasi level international dan lebih hebat daripada O.P. Ipin dan juga Boboiboy? Boleh percaya ke ni? Tapi sebelum tu guys, kalau korang suka dengan konten Eja Ali ke, Boboiboy ke ataupun animasi Malaysia, korang boleh follow Faiz di Studio. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. So guys, kalau korang nak tahu, baru-baru ni dekat Indonesia baru je keluarkan satu movie animasi terbaru dan ramai influencer yang dah tengok movie tu, diorang cakap movie ni memang merupakan animasi yang terbaik dekat sana lah. Animation movie tu level international lah, dan cerita tu juga lagi best daripada animasi Malaysia, iaitu O.P. Ipin dengan yang lain. So, movie animasi tu adalah Jumbo. Secara jujur aku tak pernah layan lagi cerita tu, sebabnya movie Jumbo tu tak keluar lagi dekat Malaysia, dan aku sendiri tak sure cerita tu akan keluar dekat Malaysia ataupun tidak. Tapi persoalannya, betul ke cerita Jumbo ni gempak sangat sampaikan ada orang Indonesia cakap cerita ni lagi better daripada O.P. Ipin lah, Boboiboy dengan yang lain? So, secara sinopsis, Jumbo ni mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang bernama Don, baru je berusia 10 tahun. Dia dibesarkan oleh nenek dia, tapi malangnya Don selalu sangat kena ejek dengan budak-budak nakal. Diorang panggil Don sebagai Jumbo. Mungkin disebabkan badan Don ni besar ataupun gemuk. Nah, dijadikan cerita, Don ni dia nak buktikan lah diri dia ni bukanlah sekadar budak gemuk semata je kan. Jadi Don pun plan dia nak join lah sebuah pertunjukan panggung berdasarkan cerita dalam buku dongeng peninggalan arwah mak ayah dia. Tapi malangnya buku dongeng peninggalan mak ayah dia kena curi oleh budak-budak nakal, dan semuanya berubah selepas Don bertemu dengan seorang gadis misteri dari dunia yang lain sedang mencari orang tua dia, iaitu Mary. So, lepas Don dah jumpa dengan Mary, start je dari situlah bermulanya journey Don bersama negara rakan dia dalam perjalanan Don yang penuh adventure. Ada magic lah, lepas tu keberanian, persahabatan dan macam-macam lagi. Jujurnya aku pun tak tahulah cerita Jumbo ni memang betul-betul best ke tak kan. Tapi bila aku tengok reaction influencer ataupun
ataupun orang yang dah layan movie ni, bukan main lagi, nangis lah, excited lah, semua macam-macam lah reaksi diorang kan. Tapi berdasarkan sinopsis, aku percayalah kalau memang betul cerita untuk Jumbo ni confirm ada part sedih-sedih dekat hujung movie. Dan kalau tak silap, movie animasi Jumbo ni juga melibatkan seramai lebih dari 400 kreator Indonesia dalam proses production. Dan voice actor yang terlibat dalam movie ni pun bukannya biasa-biasa tau. Ariel Noah ada sebagai Ayah Don, Bunga Cinta Lestari pun turut terlibat sebagai Mak Don. Tapi secara jujur, aku harap sangat movie Jumbo ni akan keluar dekat Malaysia juga, sebab aku percaya cerita ni memang sesuai sangat untuk kita bawa anak-anak ke adik-adik pergi layan cerita ni. Serius, aku agak excited jugalah nak layan cerita Jumbo ni. Kalau kita tengok dalam trailer pun aku agak impress jugalah. So kepada warga-warga Indonesia yang dah layan movie Jumbo ni, cuba korang komen sikit, memang betul ke cerita Jumbo ni memang best sangat, dan apa yang best dalam cerita Jumbo ni? Komen dekat bawah. Oke teman-teman, nah seperti itu tadi movie Jumbo namanya, tapi belum lagi masuk ke Malaysia. Nah mungkin kalian teman-teman, saya tahu kan ramai subscriber saya itu adalah orang Malaysia. Apakah kalian mau nonton juga nanti ketika movie itu, mana tahu ya, kita tak pasti lagi, mana tahu masuk ke pasaran Malaysia. Nah mungkin kalau kalian komen, kalian mau atau tak mau, kalian boleh komen. Mana tahu nanti sutradara ada yang menonton movie ini ya kan, ada yang menonton video ini, dia akan tengok ada ramai tak orang Malaysia yang tertarik akan movie ini. Boleh komen ya, kalian mau dipasarkan di Indonesia, mau nonton atau tidak. Berikan komentarnya ya. Oke teman-teman, nah ini Sari berpesan lagi ya, kalau kita pun ada sesuatu yang baru, jangan kita menyombong, selalu rendah hati, tak perlu keluar-keluar ke sana kemari kan. Malu sekali kalau ternyata kita masih baru saja mengejar orang sudah lama ya, sudah lari pergi ke bulan, kita ini masih di bumi. Sudah berkata banyak kan, walaupun nanti misalnya kita ada buat lagi sesuatu yang baru, haraplah rendah hati ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini, pun turut berbangga juga untuk perfilman Indonesia dan juga Malaysia untuk kedepannya lebih baik lah ya. Oke, so segini aja video kali ini, terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.